Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tsumma liya'lam ba'da dhalika kullihi anna al-akhbara bil ghaibi laysa fi tawqil bashari min rusulin aw siwahu. Tsumma liya'lam, dan hendaklah seseorang mengetahui ba'da dhalika kullihi, setelah semua penjelasan tadi, adalah ikhbar bil ghaib, bahwasannya memberikan kabar tentang sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi, laisa fi tauqil bashar, bukanlah dalam kemampuan manusia biasa, min rusulin, bukanlah kemampuan manusia, min rusulin, dari utusan, au siwahum, atau selain utusan. Wa man idda'a ilmal ghaibi min nafsihi, barang siapa yang mengaku-ngaku tahu tentang perkara gaib yang akan datang, min nafsihi, dari dalam dirinya sendiri, faqad qala al ulama, dan meskipun dari orang yang mengaku-ngaku tahu tentang perkara yang belum terjadi. Faqad qala ulama, maka sungguh berkata ulama, innahu yakfuru, sungguhnya orang yang mengaku-ngaku tahu tentang masa yang akan datang itu bisa kufur. Wa innamal ladzi yahsulu lil bashari, dan sesuatu yang terjadi, yang hasil untuk seorang manusia, min dzalika, dari itu semua, maksud dari mengetahui perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi, innama huwa bi'ilamillahi ta'ala, sesungguhnya itu dari pemberian informasi Allah Ta'ala lahum, kepada mereka. Wa huwa subhanahu alimun bima kana wa bima yakun, dan Allah maha suci, dia itu alimun, maha mengetahui, bima kana, dengan sesuatu yang sudah terjadi, wa bima yakunu, dan sesuatu yang akan terjadi. Fala iskala bidzalika, maka tidak ada kesulitan dalam mengetahui itu. Fa nahnu masyarul muslimin, dan kita wahai kumpulan orang-orang Islam, nu'minu biwuqu'il akhbar, kita mengetahui dengan terjadinya kabar-kabar, al-maghibati, yang gaib, minar rusuli, dari utusan-utusan, bi'ilamillahi ta'ala, dengan pemberitahuan atau memberi informasi yang Allah Ta'ala lahum, kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi. Weruh sadurunge winara, kalau kata Mas itu. Weruh sadurunge winara itu tahu yang belum terjadi. Ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Kemarin pembahasan kita, Nabi Muhammad tahu bahwasannya orang Islam nanti setelah Rasulullah itu akan menguasai Al-Quds atau menguasai Yerusalem. Ini terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi Muhammad juga memberikan kabar, nanti cucuku ini akan dibunuh oleh orang Islam juga, Sayyidina Husain. Udah dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Nanti Islam ini akan mengalahkan pasukan kafir dan akan disatukan dalam satu bendera. Kemudian disinyalir atau diduga-duga oleh muallif di sini adalah Turki Utsmani. Karena memang di situ yang disebutkan oleh Rasulullah, satu ramalan atau satu kejadian yang belum terjadi, bahkan berabad-abad yang akan datang baru terjadi. Ini semua dengan izin Allah. Mukjizat ini sesuatu yang Allah berikan, informasi yang Allah berikan ini dari Allah, semata-mata dari Allah, bukan dari kebisaan dan kemampuan para nabi, bukan dari kebisaan dan kemampuan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Nabi Yunus ini mengetahui bahwa nanti akan terjadi azab atau siksa pada kaumnya, itu karena dikasih tahu Allah. Begitu juga Nabi Hud. Nabi Hud kaumnya namanya kaum Ad, udah dikasih tahu besok 3 hari lagi lihat nanti akan ada azab turun. Itu perkara yang akan datang, belum terjadi, 3 hari kemudian baru terjadi. Ini berkat informasi atau wahyu dari Allah, istilahnya wahyu dari Allah. Jadi bukan dari kebisaan atau kemampuan Nabi itu sendiri. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa saya mah tahu diri saya sendiri, saya mah tahu besok seminggu lagi ini bakal ada kejadian di Pulau Jawa misalnya. Kalau orang ngaku seperti itu, sebagian ulama mengatakan bisa kufur tuh. Dan kita yang percaya juga nggak boleh. Kita yang percaya dengan itu juga bisa kufur juga. Semuanya serahkan kepada Allah, kecuali kalau memang itu disebutkan
kalau memang itu diberikan informasinya oleh para wali Allah. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu itu wali atau bukan. Ada wali kota, Pak Munjirin ya. Ada wali murid. Kita kan nggak tahu itu wali apa bukan kan masalahnya. Oleh karenanya udah serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam, gitu aja. Allah yang paling tahu. Nah, orang yang ngomong belum tentu benar. Biasanya para wali, hadirin, para wali yang kasyaf itu meskipun dapat informasi dari Allah, tetap beliau rahasiakan, nggak dikasih tahu biasanya. Beliau rahasiakan. Dan kalaupun bisa diubah, karena yakin betul doa itu termasuk sesuatu yang bisa mengubah takdir. Saking sayangnya, saking kasihannya wali ini kepada penduduk kampung atau kepada orang-orang, maka nggak bakal diumbar, itu bikin orang cemas. Kabar-kabar itu, misalnya kabar tentang bencana, contohnya tadi bencana Pulau Jawa, nggak bakal disebar, dirahasiain, dan sebisa mungkin malah doa kepada Allah supaya jangan, karena doa itu bisa menolak bala, doa itu bisa mengubah takdir. Setiap hari doa yang dipanjatkan oleh seorang Islam, satu orang, apalagi jamaah, itu tiap hari di atas di langit, kalau kita lihat itu beradu tuh sama bala, beradu sama takdir. Takdir yang dimaksud di sini dengan bala atau dengan bencana yang bakal turun. Jadi bakal turun, beradu lagi sama doa, beradu itu tiap hari. Cuma kita nggak ngeliat aja. Kalau kita ngeliat, puyeng dah pokoknya. Puyeng, nggak sempet dah baca WA. Orang lihat itu bertahun-tahun doa lagi, serem. Kalau ngeliat, ini kita nggak ngeliat, tapi setiap hari kata Rasulullah, itu setiap hari doa itu sungguh, doa itu semuanya beradu dengan bala yang akan turun. Nah, doa memang bisa menolak bala. Nah, biasanya perkara-perkara gaib ini yang Allah berikan kepada para nabi atau kepada para wali, ini memang dari wahyu Allah kalau nabi. Sedangkan wali ilham dari Allah. Tadi mengenai bencana. Nah, kalau yang bukan bencana, misalnya yang sifatnya ini bukan bencana, misalnya selain bencana, pokoknya apakah itu kabar tentang seseorang, ini juga semata-mata dari Allah, sebutannya ilham. Seorang wali mendapat ilham misalnya, atau mendapat satu ini tuntunan dari Allah. Wali-wali Allah itu sebagian ada yang mendapat ilham, mendapat tuntunan membaca doa dari Allah. Apa doanya? Doanya berupa hizib-hizib misalnya. Ada hizib bahar, itu dituntun memang untuk mengucapkan itu semua, namanya ilham. Ada hizib nasor, kemudian ada beberapa doa-doa lagi yang memang dituntun oleh Allah. Kalau wali namanya ilham, kalau nabi namanya wahyu. Nah, semuanya dengan izin Allah. Informasi tentang sesuatu yang belum terjadi pun ini dengan izin Allah. Maka Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui dengan sesuatu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, yang akan terjadi, Allah sudah mengetahui, dan itu tidak sulit untuk Allah. Untuk Allah semuanya sangat mudah. Wa idza aradna an nastawfiya mujizati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita ingin memenuhi atau ingin memahami sepenuhnya mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati ayyadahu Allah taala, yang Allah Ta'ala perkuat biha dengan mujizat tersebut, ihtajna ila kitabatin mujalladatin, kita butuh pada kitab-kitab yang berjilid-jilid. Kalau pengen tahu mujizat Nabi Muhammad yang banyak itu, nggak cukup cuma Husnul Hamidiyah yang tipis, berapa halaman? 100 halaman apa 200, itu cuma nggak cukup kalau buat nulisin mujizat Nabi Muhammad yang banyak, yang sangat banyak. Walakin qad dzakarna minha ma yakunu fihi lil-uquli muqni'un, tetapi kami sudah menyebutkan sebagian darinya yang untuk akal kita, untuk pikiran kita ini cukup memuaskan, mukni, memuaskan. Fil haqiqati wa nafsil amr, dan pada hakikatnya dan juga duduk perkaranya, idza nadhara al-aqilu al-labibu fi nafsi syariatihi alaihi salam, ketika seorang yang cerdas, berakal, labib itu artinya cerdas, orang yang berakal dan cerdas, ketika memandang kepada bentuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, wa mashtamalat alaihi minal hikami wal asrar,
dan segala sesuatu yang tercakup di dalamnya, yaitu berupa hukum-hukum, berupa hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia, wal manafi dunyawiyah wal ukhrawiyah, serta manfaat dunia dan manfaat akhirat, wa nadhara fi dzatihi syarifah, dan orang itu melihat kepada sosok Nabi yang mulia, wa ma khassallahu ta'ala bihi minasyama'il wal akhlaq al munifah, dan segala sesuatu yang Allah istimewakan Nabi Muhammad dengan pekerti-pekerti dan akhlak-akhlak yang mulia, ma'anahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam qad rubbiya yatiman, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam ini dididik dalam keadaan yatim, wa nasya'a ummiyan, dan tumbuh dalam keadaan ummi, buta huruf, la yaqra'u wa la yaktubu, beliau tidak baca tidak nulis, baina qaumin ummiyin, ada di tengah-tengah kaum yang ummi, ma indahu minal ma'arifi wal funun ainun, di sisi mereka tidak ada pengetahuan dan tidak ada bidang disiplin ilmu ainun satupun, wala atharun, dan juga tidak ada bekas jejak, illa ma fatarahumullahu ta'ala alaih, kecuali yang sudah Allah fitrahkan atau tetapkan untuk mereka, minal fasahati, yaitu berupa kefasihan, wal balaghati, dan balaghah, walam yajtami ma'ahlil ma'arif ijtimaan. Panjang banget nih, belum jawab nih, belum jawab dari syarat tadi, dan tidak terkumpul beserta pemilik pengetahuan, orang yang punya pengetahuan ijtimaan, satu perkumpulan yu'ahiluhu, yang bisa merawat atau yang bisa membuat ahli Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad menjadi ahli liktisabi syai'in, untuk mendapat sesuatu mimma ja'abihi, dengan sesuatu yang Nabi Muhammad datang membawanya, wa ballaghahu lil khalqi, dan beliau menyampaikannya kepada makhluk atau kepada manusia, wa ma ja'abihi bahrun ujajun yastagrigul ihatah, dan yang datang dengannya itu berupa lautan yang dalam, yastagrigul ihatata, yang bisa menenggelamkan secara menyeluruh, biusyurihi, dengan sepersepuluhnya saja bisa menenggelamkan al-umrul madida, akan umur yang panjang, jazama, ini baru jawabnya, jazama dalikal akil, maka orang berakal yang cerdas itu, al-labib yang cerdas itu akan mantap, akan yakin, anna halahu alaihi salam, bahwa sungguhnya keadaan Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salam, wa hala syariatihi, dan keadaan syariat Nabi yaitu Islam, huwa amrun khaliqun lil adah, itu adalah perkara yang di luar kebiasaan. Yahkumul aqla bi annahu mujizatun, yang akal menghukumi bahwa sungguhnya itu adalah mujizat, akramahullahu taala, yang Allah memuliakan Nabi Muhammad biha, dengan mujizat tersebut, muayyadatan, sebagai sesuatu yang muayyidatan, sebagai sesuatu yang menguatkan li dakwahu, untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mujizat yang terakhir kemarin kita bahas, Nabi Muhammad mengetahui hal-hal yang belum terjadi, ditambah lagi mujizat-mujizat yang lain, bulan dibelah, jemari Rasulullah mengeluarkan air, Nabi Muhammad kalau nyendokin makanan gak habis-habis, mujizat semuanya ditulisin. Belum lagi ada pohon mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, salam, bukan cuma salam tapi datang kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Belum lagi batu yang ikut mi'raj, ada batu itu ikut mi'raj, saudara. Jadi Nabi Muhammad pengen mi'raj naik, dia mau ikut, saking cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi ngambang begini, sekarang masih ada, cuma sekarang sama orang-orang dikasih penyangga supaya nggak ketara, ya, keren banget gitu ya, supaya nggak ketara gitu, maka dikasih penyangga. Itu kalau ditulis mujizat-mujizat semuanya itu habis kitab berjilid-jilid, kata pengarang di sini, kata muallif. Oleh karenanya kita tidak perlu banyak mujizat itu, tidak perlu kita mengetahui atau kita menjadi yakin dengan membaca mujizat itu, jangan. Kalau dikembalikan kepada pembahasan yang tadi, kembalikan kepada pembahasan tentang hakikat hidayah atau hakikat petunjuk dari Allah. Meskipun tahu mujizat itu, kalau nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah juga. Begitu juga tahu banyak tentang itu semua, kalau imannya tipis, mah tipis saja pada Nabi Muhammad. Nggak perlu banyak menceritakan atau membaca mujizat-mujizat itu semuanya, tapi coba cukup renungkan saja. Renungkan tentang ajaran-ajaran Islam dan segala macam hikmah rahasia yang ada dalam ajaran Islam. Contoh, sholat. Kita renungkan coba sholat.
Sholat itu mulai dari awal Allah sudah persiapkan orang yang sholat ya harus bersih-bersih dulu. Namanya wudhu. Kalau hadasnya kecil, wudhu aja kalau kita renungkan ada hikmahnya dan ada rahasianya. Yang batal pantat, kenapa yang dibasuh muka sama tangan? Itu kalau direnungkan semuanya ada hikmahnya, ada rahasia-rahasianya. Dan tidak ada agama yang separipurna ini nyusun tuntunan-tuntunan. Ya nggak boleh sembarangan menghadap Allah, nggak boleh sembarangan takbiratul ihram kalau belum bersih benar-benar hadas dari hadas kecil maupun hadas besar. Bajunya juga nggak boleh sembarangan. Boleh sih pakai baju partai tapi pak tutup aurat yang penting. Ya cuma ganggu orang yang belakang. Lah itu caleg yang dibaca bukan waladolin. Yang dibaca kan kelihatannya jadi nomor 7. Walaupun Al-Fatihah ayatnya 7 tapi di situ nomor 7 cobloslah aku. Artinya kan begitu. Ini jadinya semuanya ada rahasia. Setiap ajaran Nabi Muhammad mulai dari wudhu, sholat itu ada rahasianya. Wudhu itu saudara, waktu kita berwudhu mulai dari sunnah dulu ya. Buka keran kalau sekarang. Ngapain tuh kita buka keran? Sunnahnya dulu ngapain? Ya? Apa? Bukan. Sunnahnya apa? Cuci tangan. Habis cuci tangan sunnahnya apa? Kumur itu biasanya barengin sama istinsaq. Sunnah cuci tangan. Cuci tangan kira-kira kalau kita cuci tangan itu air berasa nggak? Ini air asin, apa air keras, apa air campuran kaporit, berasa nggak tuh? Cuci tangan. Emang tangan ada lidahnya, tangan gue pedes nih. Panas atau dingin baru berasa. Itu rasa-rasa tadi, rasa kaporit, rasa asin, berasa nggak tuh? Jangan, nggak berasa. Kaporit nggak berasa juga. Begitu juga nih air kayaknya kadar garamnya ini banget nih. Kalau ini tinggi banget nih, nggak bakal berasa itu. Kenapa disunahkan kumur-kumur dulu supaya kita tahu. Begitu kita kumur, ini air begini amat ya. Gua nggak ada nih, nggak cuci muka nih. Ntar ganti air yang lain aja. Itu sunnah, ada hikmahnya tuh wudhu begitu. Muka dulu, habis muka baru tangan. Itu ada hikmahnya semuanya. Sholat juga demikian. Sholat takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, hakikatnya adalah menahan diri kita yang tadinya di luar takbir, sebelum takbir, di luar sholat, yang tadinya tahu boleh, singkong boleh, meskipun itu kita yang nanam sendiri, halal nggak? Halal. Duit juga kalau beli duitnya duit yang halal. Di luar sholat sebelum takbir itu masih boleh semuanya, tapi begitu sudah takbir dalam sholat udah jadi haram semuanya. Namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan udah. Artinya yang mengharamkan apa-apa yang tadinya halal udah haram. Itu satu pembuka. Ketika kita sudah berkomunikasi atau ketika kita sudah berhubungan dengan Allah yang menjadi tempat bergantung kita, Allah yang tidak makan dan tidak minum, maka kita juga harus menggantungkan makan dan minum kita hanya kepada Allah aja udah. Artinya nggak boleh makan, nggak boleh minum udah. Waktu sholat ini menegaskan kebergantungan kita bergantung kepada Allah yang maha memberi makan, maha memberi minum, yang maha memberi segalanya. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan banyak lagi hikmah dari syariat atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Haji, belum lagi haji, ya belum lagi kurban, semua ada hikmahnya. Dan itu dibahas, hadirin, itu dibahas dalam kitab seperti Ihya Ulumuddin, Asrarus Shalah, rahasia salat, rahasia wudu, Asrarul Wudu, ada rahasia-rahasia wudu itu apa saja. Beliau Imam Ghazali menulis ini mengarahkan kepada kita supaya kita berpikir. Jadi bukan dengan cara menebalkan keimanan kita, bukan dengan cara memperbanyak baca kejadian-kejadian luar biasa, bukan, tapi dengan memahami syariat ini. Karena justru syariat ini yang abadi. Sampai sekarang nggak pada wudhu kan orang ya? Pada wudhu. Sampai sekarang pada haji nggak?
pada haji itu yang abadi sampai kiamat kurang 2 hari nanti masih tetap begitu. Namanya sholat, namanya haji mah wudhu. Tapi kalau cerita batu kangkat, sekarang udah ada yang mulai pakai ini tuh, udah ada yang nyangga pakai tiang. Kalau cerita tentang pohon yang datang kepada Nabi mengucapkan salam, udah nggak ada, kita cari di mana sekarang. Kalau cerita tentang bulan yang dibelah, tinggal bekasnya doang. Konon katanya ada bekas garis emang itu di bulan. Tapi kan kita nggak lihat, kita melihat yang utuh aja. Yang lihat orang doang, terbatas orang yang pada masa itu. Sedangkan sholat, kemudian haji, wudhu, zakat, itu semua syariat Nabi, syariat Islam, ajaran Islam, itu semua ada rahasia-rahasia yang di situ membuat kita terpukau. Oh, ini toh hikmahnya kenapa suruh kumur dulu, supaya kita tahu gimana kadar keasaman atau asinnya ini air. Oh, ini toh hikmahnya kita sholat, kenapa kita disuruh mengucapkan assalamualaikum. Waktu awalnya kita mah udah berdua aja sama Allah, makan aja nggak boleh, minum nggak boleh. Tapi meskipun nyaman sama Allah, meskipun kita merasa tentram dengan Allah, tetap harus balik lagi kepada kehidupan nyata. Kita harus assalamualaikum, balik lagi ke tetangga. Itu tetangga ada yang lagi lapar, tetangga ada yang lagi butuh pinjemin. Sebenarnya apa, kalau udah berdua sama Allah aja udah enak kita mah. Amin nggak Pak? Jadi udah selesai sebenarnya. Kan begitu juga Rasulullah. Rasulullah kalau udah mi'raj, kalau udah sampai sana kemarin, mi'raj Rasulullah pada saat mi'raj itu sebenarnya, andai Rasulullah sudah di situ saja udah enak banget, udah orang berdua doang sama Allah. Tapi tetap harus turun lagi. Kenapa? Jangan sendirian kalau mau enak. Maksudnya begitu. Sholat juga kita begitu. Sholat hikmahnya, walaupun mulai dari takbir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ itu kita berdua aja sama Allah, udah enak banget, nyaman. Tetap harus salam. Harus salam artinya kembali lagi engkau punya misi. Walaupun engkau senang, engkau tentram bersama Allah, tetap Allah itu bukan hanya ada di sholat, tapi Allah itu ada di tetangga-tetanggamu yang butuh pinjaman. Pinjemin apa bang? Pinjemin, tapi orang sholat, orang mau lewat mah kasih aja duit. Orang mau minjem kasih aja kalau ada transfer. Itu namanya assalamualaikum. Hikmahnya sholat. Belum hikmahnya syariat atau ajaran-ajaran Nabi yang sangat banyak. Dan ini sifatnya sekali lagi tadi abadi, bisa disaksikan lebih banyak orang yang menyaksikan dibanding orang yang melihat bulan pada waktu itu. Ini yang perlu ditekankan dan yang perlu kita cari atau kita gali, yaitu mujizat, yaitu kehebatan-kehebatan yang ada dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain itu, orang yang cerdas tentu tidak hanya akan terpukau dengan kejadian luar biasa khariqil adah yang terjadi pada masa Rasulullah hidup, tapi terpukau juga dengan segala akhlak, terpukau juga dengan kepribadian Rasulullah. Belajar hadis, belajar ngaji, baca tentang pribadi atau akhlak Rasulullah. Ada kitabnya namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ada lagi Syama'ilun Nabi. Itu tentang akhlak atau perilaku Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad kepada orang munafik. Nabi Muhammad kepada orang munafik itu nggak pernah diviralkan, kemudian dikirim semua ke beberapa grup, ini orang munafik nih jangan sholatin, nggak pernah begitu. Disimpan sama Nabi Muhammad, saudara, disimpan, benar-benar disimpan. Kecuali kalau ayat sudah turun dan sepertinya ada orang yang bisa membaca ayat itu, nah ini munafik, ya udah gimana lagi, nggak bisa dibatasi. Tapi nggak pernah Nabi Muhammad jaga benar-benar. Asal orang sudah syahadat, asal orang sudah mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul, itu benar-benar dijaga oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah tahu bahwa itu orang munafik. Itu akhlaknya Rasulullah. Akhlak yang demikian mulia, akhlak yang demikian utama, ini kok ada di tengah orang-orang yang bobrok semuanya. Di antara kedelai
ada di antara batu, maksud saya, di antara batu-batu, kerikil-kerikil, kau tahu-tahu itu ada batunya zamrud. Di antara kerikil-kerikil yang banyak, kok ada itu, kok bisa? Itu kan sangat jarang terjadi. Demikian juga Rasulullah hadir dengan kepribadian yang sangat baik, akhlaknya juga sangat mulia, padahal tumbuhnya, padahal munculnya ini di tengah masyarakat jahiliyah yang benar-benar bobrok akhlaknya. Ya main perempuan, ya sering berantem, dikit-dikit perang, tapi kok ada orang yang muncul perangainya seperti Rasulullah, di mana Rasulullah itu sangat sayang, bahkan kepada musuhnya aja Rasulullah itu beliau sangat berakhlak baik. Itu kok bisa muncul seperti itu? Ini akhlak Rasulullah. Kita diajak untuk memikirkan syariat, memikirkan akhlak Rasulullah. Demikian juga padahal Rasulullah ini dibesarkan di masyarakat yang sudah bobrok, tapi kok bisa akhlaknya mulia. Kemudian Rasulullah yatim. Kalau di kita saudara, anak yatim biasanya maaf ya, bangor apa baik biasanya? Banyakan ya, banyakan begitu. Tapi Nabi Muhammad kok bisa yatim tapi soleh? Padahal dibesarkan dalam keadaan yatim, masih dalam kandungan 2 bulan, ayahnya udah nggak ada. Kemudian diurusin sama ibunya sampai umur 6 tahun. 6 tahun piatu, 6 tahun ibunya juga nggak ada. Diurusin sama kakeknya 2 tahun. Selesai kakeknya diurusin sama pamannya Abu Thalib, sampai dinikahkan oleh Abu Thalib. Nabi Muhammad dinikahkan dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian sampai 40 tahun ini masih dijagain oleh Abu Thalib. Artinya Abu Thalib yang pasang badan. Ini kok bisa yang yatim tapi kok nggak bangor gitu Rasulullah. Semuanya terjaga. Kemudian akhlaknya, selain akhlak juga dari amanahnya. Amanah atau tingkat orang-orang percaya kepada Rasulullah itu benar-benar pada Muhammad. Waktu itu belum Rasulullah, orang-orang udah menyebutnya Al-Amin, udah menyebutkan kalau sama orang ini aman aja, udah percaya aja dah kita mah sama orang ini, nggak pernah bohong, seumur-umur nggak pernah bohong nih orang. Itu orang-orang Arab pada bilang gitu. Ini mah beda, ini udah ngakuin sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun itu orang-orang Arab udah bilang ini mah beda, ini mah orang beda, istimewa, nggak pernah bohong seumur-umur dia mah. Jadi percaya sebagai Al-Amin. Kok bisa tumbuh di masyarakat yang bobrok dan dalam keadaan yatim? Udah gitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tumbuh di satu komunitas, satu kaum yang ummi. Sering saya sampaikan, masyarakat Arab saat itu, Quraisy atau yang bukan Quraisy yang di Madinah misalnya, atau yang di Taif, masyarakat Arab pada waktu itu umumnya ummi. Dulu yang disebut dengan Hijaz, sekarang Saudi Arabia, itu semua mayoritas buta huruf. Yang bisa baca cuma 7 orang. Yang bisa nulis, baca tulis itu cuma 7 orang. 7 orang, yang lainnya nggak bisa. Tapi kok Nabi Muhammad di antara kumpulan orang-orang yang buta huruf itu, di antara kumpulan orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kok bisa menceritakan sejarah tentang Al-Fil, tentang tentara bergajah, padahal waktu itu Nabi Muhammad belum lahir atau baru banget lahir. Jauh sebelum itu Nabi Muhammad kok bisa cerita tentang kaum Ad, bisa cerita tentang kaum Thamud, bisa cerita tentang Nabi Musa juga. Padahal kalau mau cerita itu harus bisa baca. Di mana pada waktu itu sumbernya? Sumbernya ada di Syam. Syam yang sekarang meliputi Suriah, kemudian Palestina, sebagian Yordan, itu dulu namanya Syam. Itu kota para nabi, sebutannya Syam. Jadi kalau di kitab-kitab sejarah Nabi disebutkan Nabi bukan hijrah, Nabi melakukan perjalanan berdagang ke negeri Syam, itu maksudnya di situ. Memang itu kota para nabi, Nabi Ibrahim di situ.
Setelah Nabi Ibrahim, kemudian cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub di situ juga. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim di situ. Anak-anak Nabi Yakub 12 di situ semuanya, jadi nabi semuanya. Kecuali Nabi Yusuf, yang akhirnya Nabi Yusuf karena dibuang sama saudaranya, akhirnya sampai ke Mesir. Mulailah di situ ada Bani Israel atau Bani Yakub yang di Mesir. Tapi asalnya semua di Syam semuanya, yang meliputi Yerusalem, kemudian Palestina, kemudian Suriah, sebagian Yordan, itu semuanya namanya sebutannya Syam. Orang kalau mau bisa cerita sejarah, kalau mau bisa cerita tentang Nabi Musa, kemudian tentang Fir'aun, itu baca kitabnya di Syam, karena di sana memang banyak Taurat, banyak Injil, dan juga banyak karya tulis. Udah terkenal di sana, udah terkenal di Syam itu memang banyak tulisan-tulisan yang bisa dibaca. Ada seorang pada masa Rasulullah yang pengen ngaku-ngaku jadi nabi, tahu itu semuanya, tahu itu sejarah semuanya. Caranya bagaimana? Caranya dia datang ke Syam, bukan dagang, tapi datang ke Syam baca-baca, karena dia bisa baca. Nah begitu ketahuan dia ternyata begitu di rumahnya ada yang ngegap dia, ada yang mergokin dia, baca ya. Dari kemarin berarti baca nih. Nggak ada wahyu-wahyuan katanya. Orang dapat dari baca, nggak ada. Jadi justru umminya Nabi Muhammad, umminya Rasulullah, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu justru mujizat. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak pernah ke negeri Syam juga. Pernah ke negeri Syam waktu umur 11, tapi kemudian suruh pulang sama pendeta. Suruh pulang, namanya pendeta siapa Ustaz? Ya? Bukhara, pendeta Bukhara, pulang aja, nanti sampai sana khawatir nih dikejar-kejar atau pengen dibunuh nih sama orang-orang Yahudi, jangan bawa pulang katanya, karena ini anak bukan anak sembarangan, ini anak saya, kata Abu Thalib. Bukan, ini yatim kan ya. Kata pendeta Bukhara, tahu pendeta Bukhara, ini yatim, lo kok tahu, udah ditulis ini anak yatim dan ini bakal jadi nabi, bawa pulang aja. Umur 11, nggak jadi ke Syam. Nah umur sekitar menjelang pernikahan, sekitar 20-an ke atas, ini membawa perniagaan atau perdagangan yang Siti Khadijah sampai ke Syam. Tapi yang nggak baca, dan kalau baca pasti ketahuan. Dan memang Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Tadi saya sampaikan cuma ada 7 orang di Hijaz atau 7 orang di daerah Arab itu yang bisa baca tulis, itu cuma 7 orang. Kalau Nabi Muhammad cerita Nabi Musa, tentang Nabi Musa, Nabi Muhammad cerita tentang kejadian-kejadian masa lalu, Nabi Muhammad cerita tentang akhirat yang ada di Taurat juga, akhirat ada juga di Injil. Kemudian caranya dengan cara baca, pasti Nabi Muhammad belajar dulu. Dan kalau belajar nggak mungkin lepas dari 7 orang itu, nggak kemana-mana. Dan kenyataannya Nabi Muhammad nggak pernah belajar ke 7 orang itu, nggak pernah belajar, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kok bisa menyampaikan ini semua. Itu kan mukjizat, saudara. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak tadi menyebutkan perkara-perkara yang gaib tadi atau perkara-perkara yang kharik ini ada. Cukup kita memahami bagaimana Nabi Muhammad hebatnya, itu udah merupakan mukjizat yang sangat besar. Dilahirkan yatim tapi kok bisa soleh, dilahirkan di satu kaum yang bobrok tapi kok bisa mulia akhlaknya, dilahirkan di orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kok bisa cerita banyak tentang kejadian sebelumnya, masa lalu, dan kejadian yang akan datang. Kok bisa seperti itu? Ini merupakan satu mukjizat. Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Pernah satu waktu, saudara, itu ketika perjanjian namanya Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab dulu nggak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim, hapus Bismillahirrahmanirrahim, karena Nabi Muhammad pernah doa, beliau menyebutkan Ya Rahman Ya Rahim. Ada yang dengar, dan Muhammad doa nyebutin Rahman Rahim, apa tuh Rahman Rahim katanya. Kita baru dengar tuh Rahman, berarti Tuhan Muhammad ada Allah, ada Rahman dan Rahim. Dibilang gitu, padahal dia nggak tahu itu Asmaul Husna. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, turun ayat itu.
apapun yang disebutkan, maka Allah memiliki nama-nama yang sempurna. Ya Rahman ya Rahim, nama Allah juga. Nah, orang-orang kafir Quraisy nggak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak kenal dia nama Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, hapus katanya, kata orang kafir di perjanjian Hudaybiyah, hapus, tulis Bismikallah, tulis Bismikallah dengan namamu ya Allah. Bismikallahumma, tulis Bismikallahumma. Nah orang Arab percaya itu. Orang Arab kafir maunya Bismikallahumma. Ya udah Nabi Muhammad ngalah. Hapus Ali. Ya hapus sama Sayyidina Ali. Ya, hapus ditulis Bismikallahumma. Hada ditulis baina Rasulillah baina Muhammadin Rasulillah baina Muhammadin Rasulillah. Ini adalah sebuah perjanjian antara orang-orang Mekah dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah apaan? Muhammad Rasulullah, hapus, tulis Muhammad bin Abdillah. Kata orang-orang kafir, tulis Muhammad bin. Kalau kami tulis Muhammad bin Rasulullah, nggak perlu ada perjanjian ini. Apa-apaan Rasulullah, kata orang kafir tuh. Tuh orang kafir yang ya kurang ajar begitu. Apa-apaan enggak, tulis Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah dan terus gitu aja, nggak usah pakai Rasul-Rasulan, karena kami nggak percaya kau Rasul. Tulis Ali, hapus Ali, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, hapus Ali, tulis Sayyidina Ali, hapus Ali. Enggak, kalau yang ini saya nggak mau hapus, kata Sayyidina Ali. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim nggak apa-apa saya hapus, ini nggak mau, karena engkau Rasul, gimana pun engkau Rasul, nggak mau saya seperti Muhammad bin Ali. Ali hapus, hapus Ali, ganti Muhammad bin Ali, nggak mau, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah minta penghapusnya mana, coba tunjukin mana yang Muhammad Rasulullah. Yang ini Rasul, dihapus sendiri sama tangan Rasulullah. Dihapus sendiri sama tangan Rasulullah. Itu Nabi Muhammad benar-benar tidak baca, tidak tulis, tapi mengetahui semuanya. Ini kepribadian Rasulullah, tidak baca, tidak tulis, tidak bisa menulis, tapi kok bisa menceritakan kejadian-kejadian masa lampau, bisa menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang, yang itu ada juga di kitab Taurat, ada juga di kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab samawi seperti Injil. Kemudian menceritakan juga tentang Daud yang ada di kitab Zabur itu, tentang Nabi Daud. Selain itu, Nabi Muhammad juga datang dengan sesuatu. Nabi Muhammad datang dengan satu pengetahuan, datang dengan satu pengetahuan yang kalau kita pasrahkan kepada seseorang supaya menguras atau menguasai seluruh pengetahuan itu, maka niscaya umur orang itu akan habis. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Itu semuanya pengetahuan, mulai dari baknya Bismillah sampai sinnya An-Nas, minal jinnati wan nas. Belakangnya apa tuh? Sin. Mulai dari bak sampai sin, itu semuanya ilmu, semuanya lautan ilmu. Habis umur orang, nggak hanya separuhnya, sepersepuluhnya aja nggak bakal bisa menguasai ilmu-ilmu yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu kalau bisa semuanya. Dan Nabi Muhammad datang membawa itu, membawa Al-Quran. Ini sudah merupakan satu mukjizat, kepribadiannya, kemudian juga akhlaknya, kemudian juga bagaimana pengetahuan Nabi Muhammad, walaupun beliau ummi, muncul di masyarakat ummi, ikut juga ummi, tapi kok bisa sedemikian tahu segala macam pengetahuan dan datang membawa Al-Quran. Sebenarnya ini adalah mukjizat tersendiri, ini adalah sesuatu yang sifatnya khariqil adah, sesuatu yang sifatnya di luar kebiasaan, di luar nalar ini, di luar nalar. Dan kalau kita renungkan, kita nggak usah pengen-pengen, kita nggak usah ambisi banget untuk bisa melihat gimana bulan terbelah, ambisi banget pengen ketemu Nabi Muhammad, kemudian gak usah pengen ambisi banget, tapi hayati dan renungkan aja yang ada di kitab-kitab hadis, yang ada dalam Syama'il Al-Muhammadiyah tentang kepribadian Rasul. Itu semua adalah suatu mukjizat dan gak sembarangan. Allah membentuk Nabi Muhammad sedemikian sempurna di tengah masyarakat yang sedemikian bobrok. Ini adalah satu mukjizat yang sangat besar. Justru inilah yang harus kita ambil, yang harus kita benar-benar
baca dan renungkan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi bekal, ini menjadi bekal untuk kita orang-orang yang ngaji dan orang-orang yang berakal, menjadi bekal supaya kita memperkuat Islam kita untuk diri kita. Nah, kalau sudah kuat Islam untuk diri kita, maka kuatin juga keluarga-keluarga kita, kuatin juga sanak famili kita, terutama anak-anak kita dikuatin. Nabi Muhammad yang akhlaknya demikian mulia kita kenalin, Nabi Muhammad yang demikian cerdas kita kenalin kepada anak-anak kita. Walakin hadhil mu'jizat walakin hadhil mu'jizatu la yudrikuha wala yafhamu kunhaha illa ahlud diqah fin nadhari wa atqiyail khalqi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.